Oke, kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 yaitu tentang kapasitas dan strategi ekspansi. Ya. Apa sih kapasitas itu? Kapasitas itu maksimum output dalam jangka waktu atau periode waktu tertentu. Jadi dalam satu periode tertentu, misalkan bisa aja 1 hari, bisa juga 1 minggu atau 1 bulan, atau juga bisa 1 tahun, tergantung periode yang mau diukur seperti apa, tergantung juga dengan tergantung juga dengan jenis-jenis usahanya. Dicontoh di buku modul disebutkan ada bis, ada tempat duduk sejumlah bis kota sejumlah 30 misalkan. Nah, dalam satu periode itu dia bisa narik berapa kali satu periode itu dalam satu waktu itu. Misalkan 5 kali, maka kapasitasnya dalam satu hari itu tidak hanya 30 kursi itu tadi, tetapi 30 dikalikan 5 kali narik, 5 kali siklus dalam satu periode itu, dalam satu hari itu, maka 5 kali 30, sehingga kapasitasnya 150. Harusnya bisa dapetin maksimal yang ideal itu 150 penumpang misalkan seperti itu. Oke, itu kapasitas. Maksimum output dalam jangka waktu periode tertentu. Nah, dalam periode tertentu ini kita juga harus melihat siklusnya juga. Ya. Kemudian ada beberapa istilah atau terminologi di dalam penentuan kapasitas ini. Yang pertama adalah luas perusahaan, kemudian luas produksi. Ada juga kapasitas desain dan kapasitas efektif, serta juga utilisasi dan efisiensi. Oke, coba kita lihat satu persatu. Yang dinamakan luas perusahaan apakah sama dengan luas produksi? Ya, berbeda. Luas perusahaan itu besarnya kapasitas yang tersedia di dalam perusahaan. Besarnya kapasitas yang tersedia. Oke. Misalkan dicontohkan di dalam modul ada suatu gedung yang bisa dipakai untuk pertemuan, baik segala macam jenis pertemuan. Kalau misalkan dibuat untuk pertemuan bisa menampung 300 buah kursi. Nah, itu namanya luas perusahaan. Tapi kalau luas produksi itu seberapa besar kapasitas dari perusahaan ini yang digunakan di dalam kegiatan produksinya. Tuh. Contohnya tadi gedung pertemuan tadi, kalau cuman yang digunakan hanya 200 kursi, ya berarti luas produksinya sebesar 200 kursi itu. Juga contoh yang lain tentang bis tadi. Tentang bis, kalau terisi penuh semua selama 1 hari tadi saya contohkan 150 penumpang. Tapi hanya bisa muat 100 misalkan, karena tidak bisa maksimal. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kapasitas desain dan kapasitas efektif. Ini kapasitas desain maksimum output per periode dalam kondisi ideal. Jadi dalam kondisi ideal, kembali ke bis tadi, dalam bis tadi, kapasitas idealnya berapa? 150. Jadi itu kapasitas yang
yang ekspektasinya harapannya bisa 150. Tapi ternyata efektifnya seberapa besar? Ternyata cuma 100. Nah, dia juga bisa disebut dengan kapasitas efektif, maksimum output per periode dalam kondisi normal. Mungkin kalau kasusnya untuk transportasi kayak bis, kota, antara beda-beda hari, mungkin juga akan beda kapasitas efektifnya. Kalau kapasitas desainnya sama aja, satu hari 150 ya sama 150, tapi mungkin bisa aja dalam satu hari dia akan berbeda-beda. Mungkin pada waktu liburan weekend dia akan lebih tinggi, tapi dalam waktu hari kerja maka akan lebih sedikit lebih turun, bisa jadi. Kemudian istilah yang ketiga adalah utilitas dan efisiensi. Utilitas itu apa? Perbandingan antara output nyata dengan kapasitas desainnya. Jadi output nyatanya tadi misalkan bis output nyatanya cuma 100, sementara kapasitas desainnya 150. Itu utilitas. Jadi 100 per 150. Kalau efisiensi perbandingan antara output nyata, kasus dalam bis tadi 100, kemudian kapasitas efektifnya kebetulan juga 100 misalnya. Oke, karena kondisi normalnya di hari weekend 100, maka 100% efisiensinya atau 1. Itu kalau efisiensi 1 atau 100% itu efisiensi yang tinggi. Nah, dalam perencanaan kita bisa mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah peramalan, kemudian pemahaman teknologi, level operasi, dan kesiapan untuk berubah. Peramalan habis ini akan kita bahas. Kemudian kesiapan untuk berubah ini terkait dengan ekspansi, Jadi bahwa dalam usaha itu selalu ada tantangan, selalu ada kompetisi, maka kuncinya memang tidak boleh stuck. Memang harus selalu berpikir berubah. Ada satu dosen yang sangat terkenal di Indonesia, dosen manajemen, Prof. Renat Kasali, dia selalu mendengung-dengungkan tentang perubahan, selalu berpikir berubah dalam melakukan bidang usaha, dalam bidang bisnis pun juga demikian, karena permintaan dari pelanggan juga akan senantiasa berubah seiring dengan waktu. Gitu ya, contohnya aja yang sederhana, handphone itu fiturnya semakin kesini semakin banyak, semakin canggih. Dulu nggak ada kameranya, sekarang harus ada kameranya. Dulu nggak ada bisa untuk akses internet, sekarang nggak ada akses internetnya ya nggak laku, dan seterusnya. Itu jadi harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga nggak boleh kita sudah berusaha kemudian udah apa yang ada pada diri kita ya ini nggak mau melakukan perubahan dalam bidang usaha, ya nanti lama-lama meskipun sekarang sudah termasuk yang terbaik, nanti lama-lama juga akan kalah bersaing. Maka tadi harus siap untuk berubah. Oke, ke strategi ekspansi. Ada 4 strategi ekspansi. Yang pertama adalah Waalaikumsalam Mbak Adelia. Ya, apa? Ke strategi ekspansi. Bisa dibuka Mbak Adel di halaman berapa ya? Modul
2 halaman 4.29an lah, sekitar itu. Oke, ada 4 strategi untuk ekspansi lebih luas, lebih tinggi ekspansi. Oke, yang pertama adalah demand leading strategi. Demand leading strategi ini perusahaan selalu menambahkan kapasitas produksinya sebelum ada permintaan ya naik melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi sebelum permintaannya itu naik, dia sudah nambah kapasitas produksinya. Contoh yang base tadi, setiap hari full terus, hampir 100% cost-nya ke periode. Misalkan satu periode satu hari itu tadi kapasitas maksimumnya 150. Nah, hampir satu hari hampir setiap hari 150 terus. Nah, sebelum terjadi permintaan yang menaik, sebelum sampai ada penumpang yang berdiri, dia perusahaan otobus ini kemudian nambah armadanya, nambah satu bis lagi. Jadi sebelum ada kenaikan permintaan yang melebihi kapasitas yang ada, dia sudah nambah satu bis lagi. Itu demand leading strategy. Atau mungkin contohnya butik sehari bisa menjual atau satu bulan bisa menjual katakanlah 300 potong baju. Nah, dalam satu bulan itu stabil, hampir 300, 290, 295, 287, 200, nah sekitar angka itu. Pernah sampai 300 misalkan. Nah, sebelum mendekati atau melebihi kapasitas yang ada, sebelum melebihi 300, maka dia sudah menambah kapasitasnya. Itu namanya demand leading strategy. Kalau demand trailing strategy, perusahaan ini akan menambah kapasitas produksi jika memang permintaannya telah melebihi kapasitas yang ada. Jadi dalam butik itu misalkan suatu hari, satu bulan, di akhir bulan katakanlah tanggal 25 dan seterusnya, ada pelanggan datang nanyakan baju model ini yang kemarin awal bulan kemarin ada, kok sekarang udah nggak ada, misalkan seperti itu. Dan ternyata yang menanyakan itu tidak hanya satu, ada 10-20 orang misalkan. Nah, kemudian dia baru nambah, oke, nanti kita buatkan lagi seminggu lagi ya, atau 2 minggu lagi ya. Nah, itu baru ketika sudah melebihi kapasitas yang ada, namanya demand trailing strategy. Jadi menambah karena permintaannya sudah melebihi dari yang dia targetkan. Ada juga demand matching strategy. Jadi penambahan kapasitas produksi yang tersedia karena disesuaikan dengan pertambahan permintaan produk. Ya, produknya ada pertambahan permintaan berapa, dia menyesuaikan. Jadi disesuaikan. Kemudian ada steady expansion strategi. Perusahaan menyusun pola pertambahan kapasitas produksi yang tersedia berbasis jangka waktu tertentu. Dia nambah kapasitas produksinya, misalkan tiap bulan ditambah 10. Jadi butiknya tadi tahun kemarin nyediain 300 satu bulannya. Kemudian dalam jangka waktu tertentu nambahnya sama, misalkan Januari 300, Februari 310, kemudian Februari Maret 320 misalkan. Atau dalam jangka waktu yang tertentu, misalkan ini dekat dengan Natal tahun baru, maka kapasitas produksinya ditinggikan. Ini dekat dengan bulan Ramadan mau lebaran, barang jualannya ditinggikan. Dekat dengan anak mau sekolah, ditinggikan.
Kalau enggak waktu-waktu tertentu itu, maka ya seperti biasa, malah mungkin dikurangi sedikit dari targetnya, supaya kalau memproduksi terlalu banyak, memproduksi tidak sisa terlalu banyak misalkan, biar pas lah intinya. Nah, itu disesuaikan dengan waktu-waktu tertentu, karena memang beberapa produk itu eh, karena beberapa produk itu terkadang mengikuti dengan masa-masa tertentu, musim-musim tertentu, seperti itu tadi. Buku kemudian terpengaruh juga dengan musim-musim tertentu. Puasa, lebaran, tahun baru, Natal, anak masuk sekolah. Nah, itu tingkat permintaan baju akan tinggi. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum ke kegiatan belajar 3. Silahkan istirahat dulu 1 menit. Oke, kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan. Peramalan permintaan. Kenapa tadi yang pada waktu demand leading strategy kita bisa menambah kapasitas sebelum permintaan itu melebihi kapasitas yang ada. Mengapa? Ya, perusahaan misalkan suatu butik atau department store, Ramayana, Matahari dan seterusnya sudah nambah barangnya sebelum ada permintaan yang melebihi yang ada. Ya, karena dia bisa meramalkannya mungkin bisa berdasarkan periode-periode tertentu, memang di bulan-bulan itu, masa itu dia akan tinggi permintaannya, atau karena dia melakukan peramalan secara kuantitatif, secara angka. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan peramalan. Ada banyak metode statistik yang akan kita bahas sesuai di modul, ada 3 ini. Yang pertama tren garis lurus, juga tren garis lengkung. Tuh, jadi ada 3 yang dibahas di dalam modul ini. Menggunakan peramalan permintaan langsung ini untuk produk yang permintaannya tidak terlalu dipengaruhi oleh produk lain. Jadi ada produk yang nggak terlalu dipengaruhi oleh produk lain. Contohnya busana, saya pikir produk tekstil atau busana, saya pikir tidak terlalu dipengaruhi oleh produk lain. Contohnya yang dipengaruhi oleh produk lain seperti yang ada di modul itu, ban, produksi ban ya akan dipengaruhi oleh produksi mobil atau produksi motor. Produksi oli juga akan dipengaruhi oleh produksi motor atau mobil yang ada. Produksi bungkus rokok dipengaruhi oleh produksi rokoknya itu juga, berapa batang yang diproduksi maka sekian bungkusnya tuh. Nah, untuk yang produk yang tidak terlalu dipengaruhi produk lain, pada umumnya semuanya dipengaruhi, tapi ada yang produk yang tidak terlalu dipengaruhi produk lain. Kalau yang lain produk yang selalu dipengaruhi oleh produk lain, contohnya yang saya sebutkan tadi, bungkus rokok, oli, ban dan seterusnya. Nah, metode yang bisa digunakan ada 3 itu.
Kemudian nanti kalau udah memilih metode bisa pakai rata-rata bergerak, kemudian tren garis atau garis lengkung. Nah, pilih yang mana? Ya, nanti pilih yang mendekati kenyataan. Ramalannya mendekati kenyataan. Ini memang menggunakan peramalan ya. Kata-katanya, istilahnya memang peramalan, meskipun mungkin kalau di Indonesia peramalan kayak mistik dan seterusnya, tapi ini enggak. Ini ilmiah. Tapi memang di buku-buku manajemen industri itu memang menggunakan istilah peramalan, tapi bukan peramalan Ki Joko Bodo dan seterusnya, bukan, beda. Metode salah satu yang paling dekat, gunakan rata-rata penyimpangan yang absolut yang paling kecil. Oke. Nih, misalkan kita mau menghitung satu data ini dengan metode rata-rata bergerak. Misalkan data penjualan tahun 2007. Nih, Januari 1.500, Februari 1.600, Maret 1.700 dan seterusnya. Kalau kita lihat dari angka penjualan ini, maka grafiknya akan gimana ini? Datar, akan turun atau naik? Coba lihat datanya ini. Datanya akan gimana? Ya, datanya naik. Dari Januari sekian misalkan. Dari Februari naik. Februari, Maret dan seterusnya. Jadi datanya menaik. Ya, benar, Mbak Yunita, Mbak Yulis dan Mbak Suhartini. Jadi datanya naik. Kalau tren seperti ini naik, ya, ada tren menaik atau tren menurun juga bisa. Nah, maka kita bisa menggunakan salah satu dari 3 metode ini. Tren garis lurus misalkan. Oke. Nah, kalau kita lihat datanya ini naiknya lurus ini. 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.850, 1.900, 1.900, 2.000, 2.000. Nah, ini trennya lurus. Oke, tapi karena ini membahas tentang metode rata-rata bergerak, maka ya kita gunakan metode rata-rata bergerak. Bisa juga tetap, meskipun datanya tren. Caranya gimana? Nah, kita tentukan rata-rata bergeraknya bergerak berapa periode. Rata-rata bergeraknya berapa periode. Misalkan rata-rata bergerak 5 bulanan. 5 bulanan. Mau meramalkan permintaan penjualan untuk bulan Januari 2008 habis Desember 2007. Ini Januari 2008. Gimana caranya? Ya ditambahkan aja, kemudian dibagi dengan 5 karena tadi menentukannya bulanan. Jadi 5 bulanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2000 tambah 2000 tambah 2050 tambah 2100 tambah 2100 kemudian dibagi 5. Hasilnya berapa sini? Oke, hasilnya ini. Hasilnya 2050. Nah, kalau misalkan rata bergerak 4 bulanan, hasilnya jadi berapa coba? Hasilnya berapa? Silakan dihitung sebentar. Berapa? Ada yang udah ngitung? $2.562. Kok beda hasilnya dengan saya? Nah, ini. Oke. Jadi berapa tadi? 2000. Sebentar saya lihat datanya. Coba dihitung lagi.
punya saya hasilnya ini 4 bulanan ya. Berarti dari September. Berarti dari September. ditambah 2050 ditambah 2100 tambah 2100. Nah, nanti ini baru dibagi dengan 4. Itu udah gitu aja, mudah. Kalau hasil saya sih ini. Nanti bisa dicocokkan. Berapa coba? Coba. Tak tunggu. Ya, itu sama 2062,5. Tuh. Oke. Jadi permintaan permintaan untuk di Januari 2008 totalnya adalah 2062,5. Tapi kalau barang masa ada koma-koma, maka dibulatkan. Mau komanya kecil atau besar, mau koma misalkan koma 3 atau koma 2 atau koma 3, ya tetap dibulatkan ke atas 2063. Misalkan tadi komanya kecil, misalkan kayak gini, tetap dibulatkan ke atas, meskipun tidak besar komanya 8 itu kan besar, lebih dari setengah, kita bulatkan tetap ke atas. Saya kembalikan ke angka tadi, karena nggak mungkin kan jual cuman separuh. Misalkan jual kaos, jadi produksinya 2062,5, ya mau produksi ya 2062,5 gitu, ya nggak ada yang beli yang setengahnya. Siapa yang mau beli mahal-mahal kayak gitu, nggak bisa dipakai kan, nggak ada yang beli. Maka dibulatkan ke atas kalau mau memenuhi kebutuhan itu, atau kebulatkan ke bawah juga nggak apa-apa. Tapi resikonya nanti ada kalau perhitungan peramalannya benar sesuai dengan kenyataan, nanti ada satu baju yang tidak bisa dilayani untuk dijual. Oke, itu caranya ya, tinggal dicari rata-ratanya. Kemudian seterusnya, mau Februari 2008 ya ditambah 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan sudah selesai tadi ya, yang Januari tadi dapatnya berapa? 2050. Maka mau menghitung yang peramalan Februari, 2050 tambah 2100 tambah 2050 tambah 2000 dibagi dengan 5, ketemunya sekian. Tuh. Itu ya, jadi caranya gitu. Dia mengapa disebut rata-rata bergerak? Karena rata-ratanya bergerak. Tadi kan ini coba Anda perhatikan. Tadi 5 bulannya kan 45 dari sini ya, Agustus sampai Desember, kemudian dibagi 5 untuk meramalkan Januari. Setelah Januari dapat, mau meramalkan lagi Februari, maka bergerak dari September ke Januari, September sampai Januari 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa gitu. Itu makanya disebut rata-rata bergerak tunggal. Rata-rata bergerak. Ada namanya rata-rata bergerak tunggal, itu tadi juga ada rata-rata bergerak majmuk. Tapi yang kita bahas ini rata-rata bergerak tunggal. Oke, metode yang kedua yaitu tren garis lurus. Tren garis lurus. Nah, ini datanya. Ini juga datanya tren sini, naik dia. Naik 2500 seterusnya. Ini datanya naik. Tren. Oke, maka kalau digunakan dengan metode tren, dia ya lebih akurat. Rumusnya ini, Y sama dengan A plus BX. Y-nya apa? Y-nya yang diramal. Misalkan permintaan atau produksi, permintaan baju, atau mungkin juga
produksi. Oke, untuk idealnya rata-rata bergerak itu berapa bulanan. Ini tergantung dari pengalaman si pengusaha itu. Jadi misalkan saya kembali lagi ke rata-rata bergerak tadi. Nah, berdasarkan misalkan gini, ketika meramalkan nanti harus cocokkan dengan kenyataannya, maka akan kelihatan berapa errornya. Kalau di buku nanti di halaman terakhir, halaman 4.44. Oke ya, bisa dilihat di sana penyimpangan absolutnya karena dibandingin dengan idealnya. Oke, nah setelah meramalkan tadi 5 bulanan ya, meramalkan 5 bulanan ketemunya kan 2050 ini, ketemunya 2050. Nah habis itu dilihat kenyataannya bagaimana. Kenyataannya apakah 2050 ataukah 2062,5. Kalau 2062,5 berarti kan yang bergeraknya 4 bulanan. Berarti data yang lebih akurat menggunakan rata-ratanya 4 bulanan. Jadi tergantung dari jenis bisnisnya itu, kemudian kita coba dibandingkan dengan kenyataannya. Misalkan ternyata hasilnya yang 5 bulanan itu 2050 ini tadi, tapi ternyata setelah kita meramalkan untuk Januari ya, kemudian kita produksi sebanyak 2050, kok masih tetap aja kurang, masih ada 20 orang lagi yang menanyakan produk itu. Ada yang belum nanya, mbak, baju yang tipe ini ada enggak, ini ada enggak, saya lihat di katalog kemarin, di brosur kok ada ini, masih ada enggak, enggak ada, dan seterusnya. Misalkan ada 20 orang yang nanyain itu, berarti kan seandainya 20 orang ini akan beli, berarti ada total 2070 itu akan lebih dekat dengan yang 4 bulanan. Nah mungkin dari pengalaman seperti itu ada errornya, kemudian kita sesuaikan. Jadi memang harus selalu dicocokkan dengan kenyataannya, tidak selesai meramalkan kemudian sudah selesai, enggak, tapi dicocokkan dengan kenyataannya. Nanti errornya berapa. Ternyata error yang paling kecil itu ternyata 4 bulanan, ya sudah, tahun-tahun berikutnya nanti pakai yang 4 bulanan. Ternyata errornya yang paling kecil memang yang 5 bulanan, ya udah, besok memang kita gunakan 5 bulanan. Ternyata errornya yang paling kecil 6 bulanan, ya sudah, biasa bulanan untuk ketika meramalkan itu. Dan beda tipe produksi juga akan beda-beda. Jadi harus selalu diukur akurasinya. Cara mengukur akurasinya ya dengan mengukur deviasinya, itu penyimpangannya, seberapa besar errornya. Itu ya, itu jawabannya. Nah kembali ke tren garis lurus, maka rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y nya apa? Y nya adalah variabel yang mau diramalkan, yaitu permintaannya atau produksinya berapa, X unit waktunya. Ini ada X, ada Y, kemudian ada A, juga ada B. A nya apa? A nya itu sigma Y, ini sigma dari variabel yang diramal dibagi dengan N data, jumlah datanya ada berapa. Kemudian B sigma X Y, jadi bukan sigma X kali Y, tapi X kali Y dijumlah atau diakumulasi dibagi dengan X kuadrat. Dengan data yang atas tadi untuk tren garis lurus, kita mau menghitung
peramalannya. Contohnya ini, ramalin dari permintaan tahun demi tahun. Bisa aja ini bulan demi bulan juga bisa, minggu demi minggu juga bisa. Nah, ya nggak apa-apa, selamat bergabung. Nanti bisa disimak rekamannya, habis ini saya upload. Tahun 95 sekian, tahun 96 dan seterusnya, ada permintaan-permintaan. Ini permintaan itu kita set sebagai Y kan tadi. Oke, kemudian X nya kita set seperti ini, 0 di tengah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian min 1 dan min 6. Oke, sudah kita set seperti ini. Kemudian dibutuhkan apa lagi? Ada sigma Y, berarti jumlah dari Y, ya tinggal dijumlah aja, Y dijumlah. Kemudian butuh apa lagi? X dikuadratin. Oh, X dikuadratin. Ya sudah, ini X dikuadratin. Min 6 kuadrat 36, min 5 kuadrat 25, hingga sini. Min 6 kuadrat 36, kemudian kan dijumlahin. Tadi kan sigma X kuadrat. Jadi kita membuat tabel kolom-kolom yang diminta saja. Ada diminta Y, ada diminta X kuadrat. Kalau nggak ada X kuadrat kali Y kuadrat, ya udah nggak usah. Ngapain kita ngitung-ngitung yang tidak diminta? Yang diminta lain apa? X kali Y, tapi yang diminta jumlahnya. Ya, kita hitung X kali Y dulu satu-satu. X kali Y, X kali Y, dihitung. Ini kali ini berapa? Ini 15, 240. 6060 kali 2 jadinya 12.120. Yang diminta adalah sigmanya, jumlahnya ini. Nah, kalau udah ketemu semua, maka tinggal dihitung. A-nya tadi sigma Y dibagi dengan N. Oke. Jadi sigma Y-nya berapa? Nih, sigma Y 67.000 berapa? 67.690. Kemudian dibagi dengan N. Nih, silakan dilihat di halaman 440. Rumusnya dibagi dengan N. Nih, N-nya ada 13. Ada jumlah datanya ada 13. Jadi 6770, 67690 dibagi dengan 13. Ini mohon maaf saya salah ngetik. Ya, salah ngetik. Kemudian hasilnya adalah 5206,92. Hasilnya sudah sama. Jadi ini harusnya dibagi 13 karena N-nya N data. Jumlah datanya berapa? Anda bisa lihat di halaman 40. Halaman 440. Lihat lagi 440. Oke. Di sana dibagi 12. Saya salah ngetik, ini tak copy paste, belum diedit lagi sini. Oke, ketemunya sama masih 5206,92. Kemudian yang B-nya itu sigma XY. XY-nya berapa? XY 90.890 dibagi dengan X, sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berapa? Nih, 182. Jadi 9890 dibagi 182. Ketemunya berapa? 499. Nah, tadi ingat bahwa di rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya tinggal dimasukkan aja. A-nya kan udah ketemu sini A. B-nya udah ketemu, ini B.
kemudian dikalikan dengan X. X-nya apa tadi? Nih, tinggal diterusin aja sini. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ke-7. Untuk tahun 2008. Kalau 2009, maka X-nya ini 8. 6, 7 untuk 2008, 8 untuk 2009. Jadi terusin aja. Oke ya, jadi ketemunya ini 8. Oh, ini tak copy lagi, belum tak edit lagi ini. Ini harusnya 8, yang satu 8702,69, ini 9202,09. Ini hasilnya beda ya. Masih sama. Sorry, salah ketik lagi ya. Mohon maaf. Silahkan dicek di halaman 440. Tapi caranya seperti itu tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah metode tren garis lengkung. Jadi ada tren, tapi ada entah trennya naik atau trennya turun, tapi garisnya lengkung. Ini ada garis lengkung enggak ya? Ini trennya bisa naik, trennya juga bisa turun. Tapi kalau yang ini lengkung, misalkan pakai freehand ini aja, atau bisa juga menurun trennya, bisa, itu ya, lengkung. Mengapa bisa lengkung? Karena ada kuadratik di sini. Nih, ada unsur kuadratnya di sini, x kuadrat, sehingga bedanya dengan yang tadi itu tren garis lurus, ini dia ditambahkan dengan kuadratik, jadinya lengkung parabol. Nah, kita hitung yang B-nya dulu, sigma XY. Rumusnya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, setelah itu untuk mencari A dan B-nya, ini dari dua persamaan ini. Sigma Y sama dengan N kali A plus C dikalikan dengan sigma X kuadrat. Kemudian yang kedua, sigma X kuadrat Y sama dengan A kalikan sigma X kuadrat plus X pangkat 4. Jadi kalau kayak gini, berdasarkan pengalaman yang tren garis lurus, butuh kolom apa aja? Jelas butuh kolom untuk X kali Y, X kuadrat. Y-nya nanti dihitung sigmanya. X kuadrat sudah ada ya di sini ya, sama udah. X kuadrat kali Y, kemudian X kuadrat sudah, kemudian X pangkat 4. Jadi paling enggak ada, kita ngitung ini di kolom, buat kolom untuk ngitung masing-masing dari permintaan itu. Oke, nih kita buat X Y tadi minta sigmanya, ya kan? Masih ingat? Nih Y, sigma Y, kan? Kemudian X kuadrat, nih X kuadrat Y, masih ingat tadi ada X kuadrat Y, nih X kuadrat Y. Kemudian ada X4, juga ada XY. X kuadrat Y, X4 juga ada XY. Kita lihat X kuadrat 4 juga ada XY. Itu yang diminta rumus, kita buat satu-satu. Y-nya kemudian kita jumlahkan, X-nya sama dengan yang tadi, kemudian dikuadratkan, ini X kuadrat, XY tinggal dikalikan sama dengan tadi. Yang beda adalah di sini X pangkat 4, maka ini dikalikan, dipangkatkan 4. Nih, jumlah. Oke, dengan cara yang sama nanti kita bisa menemukan B-nya. B-nya rumusnya kan ini, sigma XY dibagi X sigma X kuadrat.
Maka sigma XY berapa? Sigma XY ini nih dibagi dengan sigma X kuadrat nih. Udah dihitung aja. Jadi perhitungannya tidak terlalu berbelit-belit, cuman butuh kejelian saja. Nah, itu dapat B. Padahal kita juga butuh A sama C. A sama C rumusnya kayak tadi di awal. Nih, pakai dua rumus ini. Kan ada A sama C, A sama C. Masukin semuanya nanti di sini. Sigma Y sama dengan N kali A plus C kali X kuadrat, juga rumus yang kedua. Terus nanti disatukan. Nih, ini dapat dari rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Kemudian dari sini dikalikan bilangan suatu bilangan supaya menghilangkan salah satu dulu. Misalkan hilangkan A-nya. Dihilangkan A-nya dikali dengan berapa? Misalkan dikali dengan 14. Ini dikali dengan 14. Nah, ini juga dikali dengan 14. Kan A-nya jadi sama. Sebentar. Yang dikali 14 yang atas saja. Sorry, bentar. Ini yang dikali 14 yang atas saja. Tipek. Nah. Oke, ini kali 1. Sorry. Ya. Kalikan 1. Nah, jadi nanti sama-sama 182 A. Nanti A-nya bisa dicoret. Set. Kemudian C-nya ketemu. Kemudian kalau udah C-nya ketemu, masukkan C-nya ke salah satu rumus. Mau yang ini boleh, mau yang ini juga boleh. Oke, C-nya ketemu, A-nya ketemu, B-nya ketemu, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi, yang Y sama dengan A plus BX plus C kuadrat, CX kuadrat nih. Masukkan ke sini. Y-nya berapa? A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Tinggal dimasukkan. A-nya 5000, masukkan. BX, B-nya ketemu sini. Ini ya. Masukkan ke sini. Kemudian X-nya ketemu, masukkan ke sini. Oke, tambah X kuadrat. Nah, kemudian kita mau meramalkan untuk tahun 2008-2009. X-nya berapa? Ya diteruskan aja. 2007, 6, 2008, 7, 2009, 8. Tinggal ganti X-nya ini. Nih, ganti. Ketemulah ini. Nah, inilah hasil peramalannya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, bedanya dengan peramalan permintaan turunan, untuk peramalan permintaan turunan ini untuk produk yang permintaannya dipengaruhi oleh produk yang lain. Kayak tadi itu bungkus rokok dipengaruhi jumlah rokoknya. Nah, bungkus rokoknya itu produk turunan. Produk turunan dia maksudnya variabel terikat. Variabel terikat itu Y. Rokoknya itu produk dominan. Dia variabel bebas atau simbolnya X. Ini datanya. Ini produk produk terikatnya, ini produk bebasnya. Misalkan seperti itu. XY-nya. Jadi NP-nya adalah yang terikat, Y, kemudian EL-nya yang bebas, X. Maka nanti rumusnya seperti ini. Langkah 1 menyusun regresi produk turunan dan dominan.
Y A plus BX. Kemudian sigma Y N A plus B sigma X. Nanti di kolom kita cari sigma Y, kemudian sigma X, kemudian XY nih, kemudian sebentar ganti warna, kemudian X, kemudian juga X kuadrat. Itu ini sama sigma X tuh, maka di kolom akan cari itu. Kita tinggal cari dengan cara yang sama dengan tadi, tinggal cari penjumlahannya, ketemulah nanti masukkan rumus Y sama dengan A plus B X, masukkan lagi, balikin lagi ke sini rumus awal. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kemudian menyusun peramalan untuk EL-nya. Tadi untuk langkah pertama baru menyusun regresi produk turunan dan dominan. Nah, langkah kedua untuk yang EL-nya. Nih, rumusnya sama. Untuk produk EL-nya saja. Oke, untuk produk yang EL-nya saja, kan tadi ada 2 produk. Ini Y-nya untuk yang produk EL-nya aja. Caranya sama. Ya, ini sama dengan yang di tren tadi. Ya, di tren garis lurus. Yang lain masih bisa dengar suara saya? Mbak Dewi nggak bisa dengar? Mbak Muji? Oh, bisa. Mungkin Mbak Muji bisa coba sign out terus masuk lagi. Nah, kemudian sudah langkah yang ketiga terakhir, masukkan ke rumus tadi peramalan dominan ke produk regresi produk dominan dan produk turunan. Udah ketemulah, dimasukkan ke rumus regresinya Y sama dengan A plus BX ya, tidak pakai lengkung-lengkung. Nah, masukin ke sini Y sama dengan A plus BX. Kalau sudah ketemu A sama B nya, kemudian tinggal dimasukkan tahunnya. Oke, 2008-2009. Oke, itu materinya untuk modul keempat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Prinsipnya adalah tentang 4 hal. Yang pertama adalah apa tadi? Sebentar. Nah ini dia. Yang pertama model pemilihan lokasi. Nah, untuk meresum saja, model pemilihan lokasi ada berbagai macam pertimbangan, regional, lokal, ataupun tapak. Tapi di samping itu juga perlu dipertimbangkan masalah absolut ataupun relatif. Yang absolut milihnya berdasarkan pasar atau berdasarkan tenaga kerja atau berdasarkan bahan baku atau berdasarkan power. Masing-masing jenis usaha akan beda-beda absolut maupun relatifnya. Mungkin yang garment contohnya ya yang absolut tenaga kerja dan power. Pasar hampir nggak perlu kayak gitu, karena dia memang tinggal dengan end usernya, pasar terakhirnya dia nggak pernah berkontak langsung. Kemudian kapasitas, strategi ekspansi, ada 4 strategi ekspansi tadi ya kan. Ada demand leading strategi, ada juga demand matching strategi, demand trailing strategi, juga steady expansion strategi. Tuh. Kemudian kapasitas kapasitas normal, kapasitas efisiensi dan seterusnya, itu yang
kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat itu tentang peramalan. Mengapa perlu peramalan? Karena kita dengan peramalan itu bisa memperkirakan permintaan yang akurat. Nih, kita bisa memperkirakan seberapa besar permintaan yang akurat. Dengan permintaan yang akurat, kita bisa memproduksi jumlah yang tepat. Ingat yang hari Kamis kemarin. Kalau memproduksinya terlalu rendah, maka di bawah BEP akan rugi, di atas BEP kita akan mendapatkan keuntungan. Itu nanti bisa saling berkaitan. Ada pertanyaan silahkan. Ya, apa Mbak Suharti nih? Kayak menulis sesuatu, silakan. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan di 439. Tapi di halamannya. 439. Oh, ini ya. Nih. Persamaan umum garis tren Y sama dengan A plus B X dengan notasi Y yang diramalkan tadi, permintaan, X waktunya, ada berapa waktu, dalam hal ini tahun atau bulan atau bisa minggu juga. Nah, waktu jelas sudah dapat diketahui karena manajemen perusahaan yang menentukan peramalan ini untuk kapan. Kemudian A dan B harus dicari melalui rumus sederhana, yaitu A sama dengan sigma Y, sigma dari apa? Sigma Y tadi sigma dari permintaan dibagi dengan jumlah data. Sementara kalau yang B itu sigma dari perkalian waktu dengan permintaan kemudian dibagi dengan sigma waktu kuadrat. Rumus ini hanya berlaku untuk sigma X sama dengan 0 ya. Itu yang pertanyaannya kan. Nah, apa namanya? Ketentuannya adalah untuk rumus yang tren seperti ini hanya berlaku untuk sigma X atau sigma unit waktu sama dengan 0. Jadi di tengah-tengah itu tadi nanti ada 0 nih. Nah, saya pikir nggak perlu mencari sigma X sama dengan 0-nya karena di data sebentar. Tren garis lurus. Nih. Kan di sini nih. Nih. Apa namanya? Kalau kita sudah ngeset 0 di tengah, kemudian min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, sini 1 2 3 4 5 6, maka nolnya kan otomatis akan dia hasilnya adalah 0 untuk data seperti ini. Jadi
dia membuat X-nya ini dengan apa, membagi jadi dua bagian, satu negatif satu positif, sama rata sehingga hasilnya sama dengan 0. Oke, kalau di buku yang lain X-nya, di buku yang lain ya, bisa juga X-nya nanti dari ini, X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Jadi nanti X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Kemudian X kuadrat, ya X-nya ini. Hasilnya atau sama, saya belum nyoba. Oke, saya belum nyoba. Tuh. Tapi kalau di sini di buku, di modul Anda ini dia mensyaratkan bahwa sigma X itu 0. Ini tadi saya buat biru juga, cuman saya terlewat untuk memberi pembahasan. Jadi makasih sudah ditanyakan. Jadi syaratnya adalah untuk sigma X-nya adalah 0. Gimana cara membuat 0-nya? Ya dibagi menjadi 2, 1 negatif, 1 positif dengan jumlah yang sama. Ini min 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Sehingga datanya akan sigma X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus. Mungkin Mbak Suwati ini juga bisa mencoba seperti yang saya katakan tadi, apakah hasilnya sama nanti kalau seandainya X-nya ini dibuat tidak sama dengan 0. Jadi dengan cara X-nya ya nomor 1 sampai 13 ini. Tuh. Tapi memang rumusnya beda. Ya, saya ingat ya rumusnya beda. Rumusnya yang untuk mencari A dan B-nya beda. Jadi ketika menggunakan X di sini, ya, menggunakan X di sini, X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13, kemudian dikuadratkan. Nah, rumusnya bukan yang ini. Rumus yang ini syaratnya adalah sigma X sama dengan 0. Maka itu tadi dibuat gimana caranya 0 dengan sistem cermin seperti ini. Tadi di selanjutnya juga sama kan, dia juga membuat 0. Contoh yang di garis lengkung, dia juga membuat 0 sini. Karena dia mensyaratkan supaya nanti terakhir sigma X-nya juga 0. Kayak gitu. Ketika rumus ini juga digunakan yang sama di turunan, permintaan turunan, tuh malah hang. Oke, itu nanti bisa dicek satu persatu. Nah, yang terpenting juga silakan dibuka di halaman 4.44, belum saya tuliskan di situ, yaitu penyimpangan absolutnya, belum saya tuliskan di situ. Nah, untuk penyimpangan absolutnya itu Anda sebentar, ini terlewatkan tadi ya. Jadi kalau jumlahnya sama ini, kalau tadi kan jumlahnya 13. Jumlahnya 13, ada nolnya di tengah, kemudian bisa dibuat sama dengan sigma X-nya 0. Ini juga jumlahnya 12, tengah-tengah yang enggak ada 0 tapi dibuat dengan sama rata atas bawah, positif negatif, tetap jumlahnya yang di bawah sigma X-nya 0. Oke, saya lanjutkan. Jadi prinsipnya sama, dia mensyaratkan sigma X sama dengan 0.
Terakhir yang saya mau sampaikan, di halaman 4.44 di sana kemudian ngitung penyimpangan absolutnya, dibandingkan nanti lebih kecil mana penyimpangannya antara yang kenyataan ramalan, apakah lebih kecil tren garis lurus atau dengan tren garis lengkung. Penyimpangan terhadap kenyataannya, apakah lebih kecil tren garis lurus atau tren garis lengkung. Nah, kalau ternyata lebih kecil yang tren garis lengkung sebagaimana yang ada di hasil buku 4.44, tren garis lengkung itu penyimpangan absolutnya 79,08, sementara yang tren garis lurus sangat tinggi 2056,92, ya maka kita milih hasil peramalan yang garis lengkung saja. Jadi data realnya tahun 55 misalkan itu 2540, kemudian hasil peramalannya jadi 2535. Nah, kita milih yang hasil peramalan yang hasil garis lengkung karena lebih dekat dengan kenyataan. Jadi memang harus di cross check lagi apakah ini sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Seperti tadi pertanyaan Mbak soal ini tentang berapa bulanan, dicek dulu apakah yang 5 bulanan itu deviasinya, penyimpangannya lebih kecil dengan yang 4 bulanan, 6 bulanan, 3 bulanan atau berapa. Kalau ternyata memang yang 5 bulanan itu penyimpangannya paling kecil, skornya errornya, mean square errornya lebih kecil, nah pilih yang 5 bulanan. Tapi kalau ternyata 4 bulanan lebih kecil, maka pilih yang 4 bulanan. Mau milih tren garis lurus atau tren garis lengkung, errornya lebih kecil tren garis lurus, ya pilih tren garis lurus, hasil ramalan tren garis lurus kayak gitu. Jadi kita punya banyak metode, bisa kita pilih salah satu dengan cara membandingkan errornya gitu. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, kalau enggak, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin 3 atau 4 tugas yang lain silahkan, masih ada waktu. Saya pikir jangan terlalu mepet-mepet dengan tanggal 6 sebagai deadline-nya. Jadi bagi yang belum mengumpulkan, yang sekarang hadir, silahkan dikumpulkan, diupload. Oke, komentar saya baca sekilas. Untuk standar minimal seperti yang saya syaratkan sudah, misalkan ada brand, kemudian idea dan seterusnya sudah ya, sampai ke PLC dan saya pikir yang mengerjakan mengupload sudah memenuhi permintaan saya, sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Cuman memang saya belum baca secara detail seberapa kuat alasannya. Jadi saya baru membaca sekilas gitu, baru bisa sekilas dari teman-teman yang sudah mengumpulkan. Habis ini nanti saya akan baca secara detail, karena saya merencanakan ketika TTM nanti tugas-tugas yang diupload itu nanti dipresentasikan. Itu ya, nanti dipresentasikan, membahas tugas-tugas yang diupload, yang diupload. Mungkin minggu depan akan saya kasih satu tugas lagi, sehingga pas TTM nanti akan bahas tugas, salah satu tugas yang dibahas ya yang sudah diupload kemarin, kemudian satu lagi nanti tugas yang akan saya berikan. Oke, nanti insya Allah saya komentar detailnya akan saya berikan juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Belum? Kalau tidak, kita ketemu lagi hari Kamis ya.
hari Kamis, berarti hari Kamis tanggal 1, 2, 3. Berarti tanggal 3 hari Kamis kita ketemu lagi. Bentar. Saya umumkan di sini.